Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Institut Ilmu Kesehatan dan Teknologi Muhammadiyah Palembang. Di sini kami akan memperagakan role play dari pasien dengan diagnosa halusinasi. Perkenalkan, saya Bambang Arenggara selaku perawat fasilitator. Saya Fitriani sebagai orang tua. Saya Monalisa Kasmadewi sebagai orang tua. Saya Muhammad Imam Faisal sebagai leader. Saya Ina Dunda Ramadri sebagai orang tua. Saya Andi Purnamasari sebagai orang tua. Saya Eko Rizal sebagai observer. Saya Nurul Aini sebagai pasien. Saya Karmitami sebagai pasien. Saya Keja Jayasari Saldatra sebagai pasien. Saya Dwi Sepdianti sebagai pasien. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya perawat Faisal. Saya di sini sebagai leader dan di samping saya silakan. Perkenalkan, nama saya Eko Rizal. Di sini saya sebagai observer. Dan sebelah kiri saya adalah sebagai fasilitator. Oke, perkenalkan, saya perawat Bambang Arenggara. Di sini saya sebagai fasilitator hari ini ya. Baiklah, jadi tadi sudah perkenalan dari kakak-kakak perawatnya. Sekarang kita gantian ya. Sekarang adik-adik untuk perkenalkan dirinya masing-masing. Oke, baik, silakan dimulai dari adik yang sebelah kiri untuk memperkenalkan namanya. Saya Dwi. Oke, Dwi ya. Dan adik yang selanjutnya ini siapa namanya? Nama saya Keja. Oh, Keisha. Oke. Selanjutnya ini adiknya siapa namanya? Siapa lagi? Oh, Vera ya. Oke. Ini yang terakhir, adik siapa namanya, Dek? Nurul. Oke. Nurul ya. Baik adik-adik, tadi kita sudah perkenalannya. Sekarang lanjut ke tempat dan waktu untuk berbincang. Adik-adik pengen di dalam ruangan atau di luar ruangan? Dan apakah kurang dari 10 menit apakah cukup? Di sini ya. Di sini aja. Di sini ya. Iya. Jadi bagaimana, Bu? Kayaknya di sini aja. Kalau lama nanti mereka kabur. Iya. Di sini aja, Pak, 10 menit. Baik adik-adik, kita sudah menyepakati waktu dan tempatnya. Waktu 10 menit dan tempatnya kita akan memakai ruangan ini ya adik-adik. Dan sekarang kita berbincang, apakah adik-adik melihat atau mendengar sesuatu yang aneh-aneh? Dan mulai dari sebelah kiri terlebih dahulu ya. Oke, baiklah, kita mulai dari adik Dwi ya. Silakan, apa yang adik dengar atau adik lihat saat ini? Jadi anak saya itu mengalami masalah pendengaran, Pak. Dia sering menutup telinganya, kemudian dia juga suka menyendiri. Nah, hal itu bermula semenjak dia pulang dari tempat neneknya di desa. Jadi setelah pulang dari tempat neneknya ya? Iya. Oke, baik, mungkin ini karena faktor bisa karena dia melihat sesuatu atau mendengar sesuatu ya. Mungkin Madu Dwi bisa melepas tangannya dulu, taruh di atas meja. Oke. Selanjutnya adik Keisha. Gini, Pak, dia kan anak tunggal, sering sendiri di rumah, jadi kadang suka ketawa-ketawa sendiri gitu, apalagi tengah malam gitu, tengah malam itu dia kadang suka ketawa-ketawa sendiri. Jadi saya kadang bingung ini anak kenapa gitu.
Oke, selanjutnya ke Adik Keja ya. Oke, selamat pagi. Sebelumnya bisa disampaikan apa yang Adik lihat atau Adik dengar saat ini? Badut. Badut, mana? Oh, di sana ya. Mungkin bisa dibantu dari keluarganya apa yang menyebabkan Adik ini bisa depresi seperti ini, tertawa sendiri, melihat badut dan lain-lain. Mungkin bisa disampaikan. Ya, terima kasih Pak. Jadi kan anak saya ini kan anak tunggal. Saya dan suami saya itu sibuk kerja. Jadi dia ini kan karena sering ditinggal, jadi depresi gitu, suka ketawa-ketawa sendiri, apalagi tengah malam Pak, suka ketawa-ketawa sendiri gitu. Jadi depresi mungkin karena kesepian ya. Iya, karena kesepian. Baik, ini akan saya ajarkan untuk teknik agar Adik Keja ini tidak melihat ataupun mendengar suara itu lagi. Mungkin bisa dibantu untuk menghentikan gerak tangannya. Oke, baik. Adik Keja dengarkan suara saya ya. Oke. Adik Keja bahwasanya tidak sendirian. Di sini ada teman-temannya, ada ibunya, ada saya dan kakak-kakak perawat lainnya. Oke, silakan dengarkan suara kakak. Jadi apa yang Adik lihat, apa yang Adik dengar itu hanyalah halusinasi belaka. Dan ketika suara itu ataupun bayangan itu terlihat lagi, silakan tekankan pada diri Keja bahwasanya itu hanyalah hayalan, itu adalah palsu. Saya tidak ingin melihat itu dan saya tidak ingin mendengar suara itu lagi. Itu. Jadi mungkin bisa diulangi 2 hingga 3 kali, dibantu dari keluarganya juga, Bu ya. Mungkin bisa dibantu dari ibunya untuk mengarahkan apa yang saya ajarkan tadi. Ketika suara itu terdengar kembali dan bayangan terlihat kembali, ini bisa langsung kita coba peragakan, Bu ya. Mungkin bisa bantu untuk menutup telinga dan matanya. Oke, matanya silakan dipejamkan. Oke, silakan ulangi apa yang saya sampaikan tadi. Saya tidak melihat bayangan itu, saya tidak mendengar suara itu hanyalah palsu, kamu pergi jauh-jauh. Saya tidak melihat bayangan itu, saya tidak mendengar suara itu, kamu tidak nyata, pergilah jauh-jauh. Saya tidak melihat bayangan itu, saya tidak mendengar suara itu, kamu tidak nyata, pergilah jauh-jauh. Oke, mungkin bisa dibuka matanya dan dilepaskan. Oke, mungkin itu terapi yang bisa kita ajarkan, Bu ya. Nanti bisa diterapkan di rumah ketika dia sendirian ataupun relax, itu diajarkan kembali, dan ketika dia kambuh lagi itu bisa langsung diperagakan. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Sekarang kita lanjut ke Adik Vera, mungkin bisa diceritakan atau disampaikan apa yang Adik lihat dan Adik dengar saat ini. Di mana? Situ. Adik, dia wujudnya seperti apa? Melihat apakah dia mau benda atau yang lainnya? Dia sudah melanggar, aku takut Bu. Ya mungkin bisa dibantu dari ini ya. Bisa ditenangkan terlebih dahulu ya. Oke, mungkin bisa diceritakan apa yang menyebabkan Adik ini depresi seperti ini. Ya, jadi beberapa minggu lalu temannya mengalami kecelakaan Pak. Kemudian semenjak itu dia menyendiri di kamar, dia sering ketakutan sendiri ketika tidak ada teman, tidak ada yang menemaninya. Berarti dia karena melihat temannya kecelakaan dan terlalu terfikir ya, sehingga menjadi beban pikirannya. Mungkin bisa dibantu untuk terapi adiknya ya. Oke, sekarang dengarkan suara kakak ya. Untuk Kak Vera mungkin bisa ditenang dulu terlebih dahulu. Mohon kerjasamanya Bu untuk menenangkan anaknya. Oke, silakan pejamkan matanya, kemudian tutup telinganya menggunakan tangan. Silakan dibantu. Oke, baik, mungkin bisa bantu untuk menenangkan anaknya dulu. Oke, fokus dengan suara saya ya. Nanti ketika bayangan itu muncul, kemudian pendengaran itu datang lagi, silakan Adik Vera untuk menutup matanya, kemudian juga menutup telinga juga. Yakinkan bahwasanya suara itu adalah suara palsu, bayangan itu adalah bayangan palsu, dan juga katakan bahwasanya pergi jauh-jauh, saya tidak ingin melihat dan mendengar kamu. Mungkin bisa diulangi berkali-kali gitu ya. Oke, mohon bantuannya untuk ibunya, membantu adiknya untuk mengucapkan apa yang saya ajarkan tadi. Oke, silakan Adik Vera. Adik Vera, bisa diulangi? Saya tidak mendengarnya. Kamu palsu. Pergi dari sini. Oke, diulangi lagi. Saya tidak melihat kamu. Saya tidak mendengar kamu. Kamu palsu. Pergi dari sini. Oke,
Mungkin bisa dibantu untuk melepas tangan. Oke, untuk Ane Vera dan ibunya juga, itu terapi yang bisa diterapkan di rumah nantinya. Ketika anaknya kambuh lagi melihat ataupun mendengar suara-suara aneh, bisa diajarkan terapi yang tadi. Dan juga untuk ajarkan juga untuk anaknya belajar mengikhlaskan temannya yang sudah kembali ke rahmatullah, dan cukup mendoakan gitu. Jadi biar tidak tidak terbebani karena pikiran-pikiran itu, dan juga sering diajak bercerita, jangan dibiarkan anaknya sendirian. Oke, selanjutnya kita lanjut ke adik Nurul ya. Silakan diceritakan apa yang adik lihat atau adik rasakan atau apa yang ada di pikiran adik saat ini. Apa yang melihat apa? Waktu Olimpiade kemarin. Olimpiade. Iya. Jadi adik ini pernah memenangkan Olimpiade? Iya pernah. Kemarin lombanya lomba apa? Lomba Olimpiade matematika. Oh, matematika. Berarti pintar berhitung ya. Mungkin bisa dibantu jelaskan anaknya apa yang menyebabkan hingga depresi seperti ini. Iya, jadi anak saya itu kemarin ikut Olimpiade, dia itu udah belajar tiap hari, bahkan dia itu lupa makan, lupa istirahat. Tapi saat Olimpiade dia itu kalah, makanya dia sekarang jadi seperti ini, terbayang-bayang sama temennya yang menang. Mungkin ini karena terlalu menjadi beban pikiran ya. Dan juga mungkin dia sering kesepian dan tidak ada tempat untuk bercerita, sehingga menyebabkan dia mengalami halusinasi yang tinggi. Oke, mungkin dengarkan suara saya, bisa nanti diterapkan, diajarkan juga ibunya untuk anaknya ya. Ketika hayalan itu muncul, kemudian suara-suara ketika mereka memenangkan Olimpiade itu terdengar kembali, silakan adik Nurul untuk memejamkan matanya, kemudian menutup telinga, dan ucapkan dan yakinkan dalam hati bahwasanya kamu adalah suara palsu, kamu adalah bayangan palsu. Saya tidak mau mendengar, silakan pergi jauh-jauh. Nah, ulangi kalimat itu hingga 3 kali, mungkin bisa diajarkan nanti Bu ya. Sampai anaknya merasa tenang. Mungkin bisa dicoba. Ini silakan pejamkan matanya. Oke, silakan diucapkan apa yang saya ajarkan tadi. Bisa dibantu? Saya tidak melihat itu, saya tidak mendengar itu, dia suara palsu. Oke, ulangi lagi. Saya tidak melihat itu, saya tidak mendengar itu hanyalah palsu. Oke, mungkin bisa dilepas untuk tangannya dan bukan matanya. Oke. Itu tadi adalah terapi mandiri yang bisa dilakukan di rumah, yang bisa diajarkan untuk anaknya ataupun dengan penghilang stres ya. Oke, bisa diulangi 2 hingga 3 kali, dan juga saran saya untuk ibu dan keluarga, jangan membiarkan anaknya sendirian, kemudian juga agar dia tidak melamun, dan ketika dia ingin bercerita silakan fasilitasi tempat dia bercerita, sharing, bertukar pikiran biar tidak menjadi beban pikirannya, karena itu dia depresi karena tidak ada tempat untuk bercerita, tidak ada tempat untuk mengeluarkan keluh kesah yang ada yang dia rasakan. Iya, Pak. Ya, mungkin cukup itu ya. Ya, terima kasih Pak ya. Oke. Baik, adik-adik, bagaimana perasaan kalian setelah berbincang penelitian ini? Semoga adik-adik bisa mengingat kembali apa yang diajarkan oleh kakak fasilitatornya yang tadi ya. Dan jika suara tadi mengganggu, tiba-tiba muncul, lakukanlah terapi tadi, latihan terus yang sudah diajarkan. Dan ketika depresinya muncul kembali, pihak keluarga bisa berkonsultasi kepada kami untuk melakukan tindak lanjuti untuk pengobatannya. Terima kasih Pak atas terapi mandiri yang telah diajarkan kepada anak kami. Nanti jika anak kami kembali mengalami halusinasi, nanti kami akan mengonsultasikan lagi kembali ke sini. Kita cukup sampai di sini untuk perbincangan hari ini. Semoga tetap sehat dan jaga kesehatannya. Dan sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah video yang dapat kami tampilkan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Walau kami mohon ampun. Akhirul kalam bila bisa dibilhaq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum